Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Engkau izinkan kami hamba-hambamu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas persekutuan yang indah pada saat ini. Dan sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan hadirat-Mu, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu bersama dengan kami. Sekalipun ada kalanya situasi sulit harus kami hadapi, Tuhan tetap bersama dengan kami dan memberi yang terbaik bagi kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus kiranya memberikan pencerahan kepada kami supaya kami mengerti firman Allah, menerimanya dengan sukacita dan menjadi pelaku firman. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakai hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan kembali, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya buka masker saya karena jarak kita cukup jauh, ya. Jadi boleh saya buka masker. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya ya, atau bukan ada kalanya seharusnya mau memperkenalkan diri. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengenal. Nama saya Pendeta Agustinus Siahaan. Ya. Kita di sini terdiri dari berbagai denominasi, sesuatu yang biasa di API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi berbicara secara organisasi, kami dari Gereja Kristen Rahmani Injili, GKRI, ya, bersama saya dengan Bapak Pendeta Amang Margun. Kami selalu panggil Amang Margun, ya. Jadi kami satu denominasi. Nah, di sini kita dari berbagai denominasi itu indahnya, ya. Jadi ada dari Kema Injil, saya tadi ada dari GPDI, ada dari GBI, termasuk tempat ini kita bersyukur, ya, kita bisa beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kegiatan saya sebagai gembala samping itu juga mengajar di Sekolah Tinggi Teologi STI Bali, ya. Ada pemuda kita juga dari sini yang kuliah di sana, dan bagi Bapak Ibu mungkin ada pemuda-pemudi kita yang rindu diperlengkapi di sekolah teologi, ya bisa dikirim ke STI Bali. Ya, demikian perkenalan. Istri satu, ya. Jangan sampai diperkenalkan istri satu, bukan baru satu dan anak dua. Yang besar sudah menulis skripsi, ya, dan yang kecil laki-laki, yang besar perempuan, yang kecil masuk kelas 2, ya, mau naik kelas 2, ya, SMA. Jadi kelas 1 baru, di naik kelas 2. Ya, demikian perkenalan singkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada salam dari Bapak Ketua DPD, ya, DPP, BPD, ya, dan daerah, ya. Seyogyanya beliau hadir, tapi tiba-tiba ada pelayanan mendadak, ya, karena ada dari sinode yang ditunjuk. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Amin. Dan saya dengan Bapak Wakil Ketua hadir di sini. Saya sebagai sekretaris daerah di API, ya, API daerah provinsi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, kebenaran firman Tuhan kita akan renungkan. Saya melihat satu bagian yang menarik dari kehidupan seorang hamba Allah yang bernama Daniel. Daniel berada di posisi di pemerintahan, tetapi juga dia sebagai hamba Tuhan, dan predikatnya sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang memimpin atau yang memberikan pelayanan di pemerintahan, tapi orang-orang pun dapat melihat bahwa dia adalah sebagai orang percaya. Dan saya menentukan begini, ada kalanya dalam kehidupan kita seperti membedakan, ini pemerintah, biarlah pemerintah saja, ini hal rohani saja. Jadi kalau misalnya kita mengajak, ayo teman pendeta ikut API, apa ini API? Nah, jangan-jangan ini politik, jangan-jangan ini bicara tentang negara. Nah, dalam pikiran saya, apa salah kita berkecimpung di bagian hal pemerintahan negara? Nah, di dalam pembacaan Daniel pasal 2, kalau kita lihat bahwa di situ peran Daniel sebagai hamba Allah luar biasa. Ya, nah, tema kita saya beri adalah peranan hamba Tuhan.
dalam satu bangsa atau satu pemerintahan yang dimana hamba Tuhan harus menjadi berkat. Ya, saya dulu punya pandangan begini. Udah, kalau bagian politik saja. Iya. Kalau jadi pendeta udah ngurusin jemaat saja. Seolah-olah kita nggak mau mikirin negara ini. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mau memikirkan negara ini, itu siapa yang akan memikirkan negara ini? Karena rupanya tadi kami bincang-bincang dengan Pak Wakil Ketua. Nah, bukankah kesejahteraan kota ada di tangan kita? Ada dalam pengaruh hidup kita. Nah, suatu ketika raja mendapatkan mimpi, raja, ya, dan dia mulai kebingungan. Nebukadnezar bermimpi, tapi dia tidak tahu apa mimpinya, apalagi maknanya. Kira-kira begini, Bapak, Ibu, tadi malam saya bermimpi, tolong lu kasih tahu mimpi saya. Loh, Anda yang bermimpi kok saya yang minta beritahu. Itulah yang dialami. Raja ini bermimpi, tapi apa mimpi saya? Apa maknanya? Kemudian dipanggil semua orang-orang bijaksana. Kelihatannya sepele, tapi dampak dari mimpi ini luar biasa. Nyawa terancam, nyawa orang-orang bijaksana terancam, dan di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ada orang-orang Yahudi yang ada di situ, dan mereka juga terancam. Jadi akan banyak orang yang akan mengalami kematian. Nah, ada persoalan. Sebelumnya aman-aman saja, tetapi kemudian raja bermimpi. Ini mimpi ini bikin masalah bagi banyak orang. Ya, mungkin persoalannya berbeda. Tetapi kira-kira begini, kalau kita ambil ke situasi kita, tidak selalu situasi kita aman. Amin. Tidak selalu. Musim selalu berganti dong. Hari ini mungkin pemerintah baik sekali, tapi bisa saja Tuhan izinkan ada pemerintahan yang memang ya Tuhan izinkan keras, sehingga tidak mudah bagi kita untuk memuji Tuhan. Tapi di tempat lain ada situasi yang memang sulit mereka alami. Nah, apa peran kita? Apa peran api? Apa peran hamba Tuhan ketika diperhadapkan masa sulit? Dan melalui pengalaman hidup Daniel, ya, dalam kisah hidupnya di dalam Daniel pasal 2 kita melihat ada teladan yang bisa kita contoh, sehingga kita sebagai hamba Tuhan memiliki peranan yang besar di mana kita berada, di kota, di negeri ini, di pemerintahan, di manapun kita punya peran. Nah, ketika ada masalah besar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 13 berkata begini, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ini persoalannya. Ada masalahnya dari raja. Bermimpi tapi tidak tahu mimpinya, apalagi maknanya. Dan dia pengen tahu siapa sih orang yang bisa memberitahu mimpi ini dan apa maknanya. Nah, orang-orang bijaksana menyerah, nggak bisa. Ini sih nggak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya dewa-dewa yang bisa memberitahukan hal itu. Nah, dampak ketidakmampuan daripada orang-orang bijaksana yang di Babel itu, ternyata dampaknya meluas. Bisa saja persoalan yang kita hadapi kecil, tetapi bisa berdampak luas. Ini bisa terjadi. Nah, kemudian kita bagaimana? Para pendeta, api, dia misalnya melarikan diri, mengamankan, oh bukan saya, ya bersyukurlah saya sih tidak terlalu bijaksana, atau tidak berbuat apa-apa. Tapi menarik, Daniel menunjukkan dari dirinya sebagai hamba Allah. Teladan yang pertama kalau kita lihat, berani menghadapi tantangan. Berani. Nah, perhatikan di ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Ya, dengan cerdik dan bijaksana. Dia nggak hanya ngomong, ini apa sih raja, mimpinya aneh-aneh, kamu yang mimpi, kok saya yang diminta memberitahu mimpimu? Bukan. Ya, jadi cara menghadapinya bagus sekali di sini kita lihat. Cerdik dan bijaksana. Bijaksana ada kadangnya kita menghadapi masalah, waduh terlalu apa ya, kehilangan kontrol. Ya, kita menghadapi kasus tertentu kita mulai kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu namanya tidak bijaksana. Tetapi Daniel
Aryo, pembesar raja itu. Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryo memberitahukan hal itu kepada Daniel. Diberitahukan kisahnya mulai dari mimpi itu. Dan orang-orang bijak tidak mampu memberikan jawaban. Di ayat berikut 16 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Maka Daniel menghadap raja. Nah, ini yang saya lihat. Dia tahu ada masalah. Dia tidak berdiam diri. Dia belum tahu jalan keluarnya. Dia belum tahu, memang dia tidak tahu apa mimpi raja itu. Tetapi ya, dia bertindak. Dia menghadap raja. Dia berani menghampiri raja. Dan dia minta waktu. Dia bertanggung jawab. Dia melihat bahwa dia akan mampu menghadapi persoalan itu. Ini penting bagi kita. Kira-kira begini, saya merenungkan kalau ada persoalan yang terjadi di negeri kita. Nah, ketika ada hamba Tuhan yang memulai bersuara, ada kalanya kita bilang, aduh ini kok ngurusin sih, biar diam aja. Ya, kadang-kadang saya berpikir juga ya, jujur aja secara manusia. Kalau saya maju, saya marah. Oh ya, biar diam aja. Gitu. Kadang-kadang ada teman, kita harus maju, hadapi suara kenabian. Iya, Bapak maju, saya di belakang. Kalau ada Bapak, saya jalan. Tapi Amin tidak begitu. Amin. Amin harus membar. Amin. Amin. Misalnya Bapak Tuko di sini maju, masa sekretaris lari, masa bendahara lari? Enggak, maju jalan, kita hadapi. Ya karena di situlah peran kita. Ya, dan dia menghadap raja dan perintah itu keras. Dia tidak bisa kasih solusi, dia tidak kasih jawaban, selesai. Ya mungkin bisa saja raja berkata, kamu siapa? Yang lain ada udah pada nyerah. Yang lain kan coba mengulur waktu. Tolong ceritakan raja begini-begini. Raja marah, kamu ini hanya mau mengulur waktu saja. Kamu nggak bisa hadapi tantangan yang ada. Sekiranya diperhadapkan kepada kita situasi sulit, adakah kita hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala api ini siap berani maju ke depan menghadapi situasi yang ada? Amin. Amin. Siap menghadapi pemerintah. Amin. Ini ada kami cerita Pak Wakil Ketua punya kisah ketika mulai merintis. Saya kaget juga sampai segitu ya. Sudah dibangun gereja, ditutup, dihalangi, pintunya nggak boleh. Kemudian beliau bersama istrinya mau keluar, sengaja di tengah-tengah duduk. Orang-orang di tengah-tengah jalan duduk. Saya pikir kalau saya nggak bertobat, saya hingga saja di jalan. Tapi luar biasa. Pak Wakil Ketua dia diberhenti mobilnya di situ saja sama istrinya, tidur di sini. Saya bilang, Bapak dipancing emosinya. Padahal ini guru lagi minum. Kalau saya bilang, kalau saya begitu saya angkat lehernya sudah. Tapi apakah begitu? Tidak bijaksana juga. Tapi saya tadi dapat pelajaran dari Pak Wakil Ketua. Sabar. Tapi bukan menyerah. Disuruh tutup, tidak boleh ibadah. Disuruh ini. Tapi beliau tidak ada luar biasa. Maksudnya badan begini, masa sih lihat wajah kita maksudnya. Tapi kalau kita lawan secara kekerasan kan nggak bijaksana kan? Daniel cerdik dan bijaksana. Nah ini kadang-kadang kita kurang. Kita sih pintar, tapi kurang bijaksana akhirnya. Ya terpapar sendiri ya. Ya harus punya perhitungan. Amin. Bapak Ibu punya masalah, coba ingatkan kiri kanan, harus punya perhitungan. Langsung kontrol saja, sikat saja. Daniel punya perhitungan. Bukankah sudah diperintahkan untuk menangkap yang lain dan akan dibunuh? Dan dikatakan firman Tuhan, Daniel dan teman-temannya terancam dibunuh. Ketika situasi sulit, apakah kita berdiam? Ketika keadaan negara ini mungkin akan semakin keadaan kacau, apakah kita berdiam? Ya, beberapa waktu yang lalu dari kepolisian datang ke gereja dan minta saya kasih video singkat NKRI harga mati. Sebenarnya ya benar, NKRI harga mati. Dan saya buat video singkat, saya kirim bahwa siapapun yang mau mengacaukan negeri ini, ya kita nggak setuju. Amin. Kita nggak setuju. Kita harus jadi berkat dan NKRI harga mati. Ya, jadi pendeta boleh maju boleh, tapi jangan
tidak cerdik dan bijaksana, harus cerdik dan bijaksana. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hamba-hamba Allah, ini kita lihat pribadi Daniel. Kalau Daniel mau amannya saja bisa, menyingkir saja, melarikan diri saja, selesai. Tapi dia memikirkan orang lain juga. Orang-orang lain juga akan mengalami kematian. Itu sebabnya dia memberanikan diri untuk datang kepada raja. Ingat, dia adalah salah seorang orang yang bijaksana, yang punya jabatan yang cukup bagus, diperhitungkan menghadapi tantangan. Di sini kita sebagai pendeta harus punya. Lagi-lagi tadi kami cerita banyak di jalan. Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan, kenapa kok berani menghadapi tantangan mulai perintisan dari nol. Ternyata karena kita sudah dibentuk, dididik, militan. Wah, luar biasa. Baik, ini harus tetap kita pertahankan. Hadapi setiap tantangan, tetapi menarik juga. Ya, teladan yang kedua di ayat 16 tadi. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya dia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Dia belum tahu, dia belum ada jawaban, tapi dia sudah menghadapi dulu, ya, supaya tidak terjadi pembunuhan itu. Nah, kemudian dikatakan berikut, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya. Nah, saya menemukan yang kedua ini, ya kita nggak bisa ya menjalankan tugas dan tanggung jawab ini seorang diri. Kita butuh partner, amin. Kita butuh teman. Nah, di sini saya lihat hamba-hamba Tuhan, waduh, kompak banget. Mudah-mudahan nggak hanya di ruangan ini, tapi di mana-mana juga kita kompak, amin. Amin. Wah, perlu kesatuan. Ya, perlu bersama. Sebab kadang-kadang saya seorang diri tidak akan kuat. Tapi ketika ada sahabat mengetahui keadaan saya ada di Jimbaran, dari Jembrana menaikkan doa, saya mengalami kekuatan di sana. Tadi kami cerita, waktu mulai pelayanan kami di Jimbaran, peperangan luar biasa. Masa kegelapan luar biasa menyerang. Anak kami diikat, diserang dengan kuasa kegelapan. Dan saya bilang, minta bantuan teman-teman untuk mendoakan. Dan orang yang ikut mendoakan diserang balik. Itu nyata. Waktu anak saya waktu kecil terikat langsung tiba-tiba nggak isalah. Dan berkali-kali saya bilang, Tuhan, ya ada teman hamba Tuhan, ya bukan menguatkan iman saya sih, tapi saya akan menguatkan iman saya. Gimana Pak dosen? Mas anaknya terserah loh. Emangnya kalau jadi Pak dosen, emang lu hebat banget. Jangan ngomong gitu dong bro. Doakan dong, ikut ambil bagian dalam peperangan ini. Nah, bisa saja. Kadang-kadang kita dibuat sepertinya lumpuh, tapi karena kita punya partner, punya teman, punya sahabat, punya persekutuan, api menjadi satu persekutuan di mana kita saling peduli satu dengan yang lain, menghadapi tantangan bukan hanya diri kita, tapi menghadapi tantangan yang besar mengenai bangsa dan negeri ini. Suara kenabian harus terus kita kumandangkan, amin. Tapi harus bersatu. Kalau seorang diri tidak akan mampu. Maka Daniel dikatakan, ya, setelah dia menghadap raja, dia belum tahu apa jawaban, bagaimana menyelesaikan masalah, belum, dan dia butuh partner, butuh teman. Dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Kadang-kadang kita, ya, suatu saat tertentu iman kita sih sebetulnya hebat banget, kuat. Haleluya, hadapi tantangan, amin. Saya mengalami ujian Tuhan, amin. Tapi ada kalanya kita begitu tak berdaya, lemah. Tidak sedikit hamba Tuhan yang menyerah di dalam pelayanan. Iya, berat. Kami mengalami waktu baru datang kembali, berapa kali kami sudah bawa koper naik sepeda motor pulang, tidak mau lagi kembali. Tapi Tuhan katakan harus kembali, datang lagi.
sampai di balik muter lagi. Gimana nih? Ya masih saya ingat ketika sudah naik kapal menyeberang keluar dari Bali langsung lega, senang, bebas. Nggak tahu seperti ada tekanan atmosfer yang luar biasa kami alami di Bali pertama kali masuk. Tapi gelisah lagi karena jelas panggilannya masuk Bali. Akhirnya ya Tuhan, siap Tuhan. Nah, dan di situ ada teman-teman yang mendukung, itu yang menguatkan. Jadi perlu ya. Daniel mengajak temannya untuk berdoa, mengajak rekannya untuk bersekutu, mengajak rekannya untuk menggumuli peristiwa itu. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, asosiasi pendeta Indonesia, kita perlu bersama menggumuli, bukan hanya untuk diri kita. Ya, ini eranya udah luar biasa. Kita harus ambil bagian menggumuli situasi yang ada. Ya, bukannya gini. Mungkin orang akan berkata, kamu sebagai pendeta yang nggak usah ngurusin tentang hal negara deh, ngurusin aja jiwa-jiwa. Saya pikir benar kita harus menggumuli jiwa-jiwa yang lain, tapi jangan lupa kita ada di dalam bangsa dan negeri ini. Ya, ketika situasi seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego ini, apakah berdiam? Oh tidak, kita harus terus berdoa untuk bangsa dan negeri. Amin. Berdoa untuk bangsa dan negeri. Ini apalagi mau dekat-dekat. Ya, pemilu begitu biasanya situasi mulai kacau. Dan ya saya mendengar beberapa kesaksian ketika ada ya mulai pemerintahan gitu, ternyata itu pekerjaan kuasa kegelapan juga ya dilibatkan loh. Ya, dilibatkan rupanya. Perdukunan tetap ada. Saya punya orang yang pernah saya layani, dia anak muda bisa menghilang, ya punya kekuatan hebat dari Jawa. Kemudian waktu kami mengadakan youth camp di Bedugul, dia datang, kemudian kita doakan 20 pasar. Tetapi kemudian ya ketika ada orang lain mengolok-olok dia, mengejek dia marah, masuk lagi ilmu itu. Nah kemudian masuk lagi ilmu, kemudian diajar lagi ilmu dan dia jadi guru besar. Nah rupanya setiap kali ada pemilu seperti ini, mau pemilu apapun, pejabat-pejabat datang minta supaya dimenangkan. Nah daripada minta kuasa-kuasa lain, bukankah jauh lebih baik kalau diminta pendeta yang datang mendoakan? Amin. Seperti hambanya Pak Bagus, saya senang. Iya, mendoakan loh, jadi sakti loh. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menolong. Ya, itu peran kita. Mari masuk. Ya daripada kita sarankan coba cari di sana ilmu yang lebih tinggi. Ya jangan dong, nggak usah ke sana. Saya mendoakan. Jadi pendeta-pendeta di sini siap ya mendukung pemimpin-pemimpin dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Teladan yang ketiga, ya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Tadi ada persekutuan yang indah. Tadi berani menghadapi tantangan, maju dulu, kemudian ajak teman, dan kemudian andalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Di ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan kepada yang berniat. Dia yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Wow. Jawaban dari Tuhan. Ya, rahasia itu Tuhan tahu semua. Ketika mereka berdoa, jadi kekuatan doa luar biasa. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Kita minta pengertian daripada Tuhan. Kita minta supaya rahasia dalam perjalanan hidup ini disingkapkan oleh Tuhan. Secara khusus manakala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau saya mengikuti perkembangan keadaan negeri kita, saya baca-baca, kemudian lihat YouTube dan segala macam itu, ini berat.
radikalisme. Wah, luar biasa. Semua lini masuk. Dan mana kemarin saya baca itu ada ditemukan ya. Oh, tidak apa saya bicara di sini supaya kita doakan ya ini yang lain ya. Nah, banyak kelompok tertentu sudah punya undang-undang sendiri. Ya, kelompok keras HTI. Saya baca. Jadi ditemukan. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main. Nah, ternyata dikatakan tokoh-tokoh dari negeri sana yang sumbernya sana, ya yang sudah buat kacau di negerinya sana datang ke sini. Dan ternyata kita di sini terlalu mudah ya dicuci otak mengikut sana. Nah, peran kita bagaimana? Bukankah kita perlu berdoa terus supaya rahasia ini disingkapkan Tuhan? Kita perlu berdoa dan menempatkan anak-anak Tuhan di posisi-posisi penting. Berdoa. Kami tadi banyak sekali cerita dengan Bapak Wakil Ketua. Ya, beliau masuk di dalam olahraga supaya melalui olahraga itu menjadi saksi. Dan di pemerintahan perlu anak-anak Tuhan. Tapi kiranya kita bisa masuk ke sana. Kita perlu kami dengan pemuda-pemudi kita yang punya potensi di bidang ya baik politik apapun semua, kita perlu kami ya, dan mereka membawa nama Tuhan. Rahasia akan tersingkapkan manakala kita bawa semua dalam hadirat Tuhan. Bangsa dan negeri ini membutuhkan kita, membutuhkan hamba-hamba Allah. Kita memiliki peran bagi bangsa dan negeri ini, bagi keadaan situasi yang ada, dan kita bisa dilakukan teladan daripada Daniel dan teman-temannya miliki Tuhannya untuk menghadapi tantangan. Jangan menjadi pengecut. Hamba Tuhan jangan jadi pengecut. Ya, jangan baru dihadapi tantangan sudah cium, nyalinya sudah tidak ada. Tapi bukan kita melawan dengan kekerasan juga. Hadapi dengan cerdik dan bijaksana. Cerdik dan bijaksana. Dan yang kedua, teladan yang kedua. Ya, jangan hadapi sendiri. Kita perlu teman. Kita perlu persekutuan yang indah. Kita butuh rekan kerja. Ya, rekan untuk berdoa, rekan untuk menasihati satu dengan yang lain. Ya, perlu teman. Sebab ketika kita seorang diri terlalu mudah dihancurkan. Tapi kalau kita bersatu, ya bersatu, begitu rasanya kekuatan itu di dalam diri kita. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan ya jawaban atas rahasia yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh boleh meneladani hamba-Mu Daniel bersama teman-temannya ketika menghadapi situasi sulit. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar menghadapi situasi itu, tetapi mereka menghadapi dengan cerdik dan bijaksana. Tuhan tolong kami supaya kami pun menghadapi situasi yang ada. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan ya Tuhan, dan juga berikan kami kesehatian satu dengan yang lain, sesama hamba-hamba-Mu yang Kau panggil melayani. Kami tidak dibatasi oleh denominasi, kami tidak dipisahkan oleh denominasi yang berbeda, tetapi kami satu supaya kami menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini. Dan Tuhan tolong kami supaya kami terus hanya mengandalkan Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan, kami percaya bahwa rahasia itu akan Tuhan singkapkan bagi kami. Terpujilah Engkau yang Bapa meteraikan kebenaran firman bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.